Shalom Papa Mama di rumah. Berikut adalah panduan orang tua untuk membimbing anaknya mengikuti ibadah online Battle Kids. Mari kita bantu mereka agar mereka dapat beribadah dengan baik di rumah dan tahu bahwa Tuhan Yesus hadir dimanapun juga. Karena itu, ajaklah anak Anda untuk bersiap selayaknya hendak pergi ke gereja. Persiapkan TV untuk memutar materi ibadah online. Tujuannya agar anak lebih konsentrasi saat mengikuti ibadah. Apabila tidak ada, Mama Papa dapat menggunakan gadget. Lalu, ajaklah anak kita untuk berdoa sebelum ibadah dimulai. Anak-anak harus mengikuti ibadah dengan baik, seperti mereka sedang beribadah di gereja. Karena itu, mereka harus melakukan semua yang dilakukan oleh kakak pembina. Oh ya Papa Mama, anak-anak kita melihat teladan kita. Karena itu, antusias juga ya mengikuti ibadah online ini. Untuk membantu anak-anak belajar, Mama Papa dapat menanyakan pesan apa yang anak dapatkan dari materi ibadah online hari ini. Papa Mama, tolong bantu anak-anak mengerjakan gema. Karena kertas gema tidak dibagikan, anak-anak dapat menggunakan kertas lain yang ada. Materi gema dibagikan secara online. Apabila Papa Mama belum mendapatkannya, Papa Mama dapat memperolehnya di Instagram @battlekidsbdg. Terima kasih atas bimbingannya. Mari kita sehati dalam melalui situasi ini bersama Tuhan Yesus Kristus. Buanglah rasa cemas atau khawatir yang berlebihan, karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Wah, senang sekali bisa bertemu lagi sama adik-adik semua di Battle Kids Online. Hari ini kita mau memuji Tuhan sambil berandai-andai ya. Yang semangat, oke? Andai ku jadi kupu-kupu, ku akan terbang dengan sayapku. Andai ku jadi gajah, ku kan menari dengan belalai. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Terima kasih Bapa, Kau ciptakanku. Andai ku jadi kupu-kupu, ku akan terbang dengan sayapku. Andai ku jadi gajah, ku kan menari dengan belalai. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Terima kasih Bapa, Kau ciptakanku. Wih, ternyata kupu-kupu, gajah, dan ikan juga memuji Tuhan. Kita anak-anak Tuhan harus lebih semangat ya. Andai ku jadi kupu-kupu, ku akan terbang dengan sayapku. Andai ku jadi gajah, ku kan menari dengan belalai. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Terima kasih Bapa, Kau ciptakanku. Andai ku jadi kupu-kupu, ku akan terbang dengan sayapku. Andai ku jadi gajah, ku kan menari dengan belalai. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Ku kibas-kibas, ku goyang-goyang.
Yesus bersama kita. Yuk, daki gunung. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Wih, hebat-hebat, pada semangat semuanya. Yuk, kita memuji Tuhan lebih lagi. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali untuk kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali untuk kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Wah, luar biasa adik-adik memuji Tuhan-nya. Sekarang saatnya kita siapkan hati kita untuk sama-sama menyembah Tuhan sebelum mendengarkan firman Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu, di
adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Teddy. Kalian tadi sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Wah, senang sekali ya. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sekarang sebelum mendengarkan kita mau lipat tangan, kita mau berdoa dulu. Ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari Minggu yang indah ini ya Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan urapi kami semua, juga kakak yang akan membawakan cerita, biar kami dapat mengerti apa yang Tuhan katakan melalui cerita yang akan dibawakan sebentar. Terima kasih Tuhan, kami akan duduk tenang mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ini kakak bawa payung. Ada yang tahu payung gunanya untuk apa? Nah, payung juga bisa untuk melindungi kita dari terik matahari supaya nggak kepanasan. Nah, cuma perlindungan payung ini bisa kita gunakan kalau kita memang berada di bawah payung ini. Kalau kakak ada di luar payung ini, kakak tetap kepanasan. Jadi payung itu baru berguna saat kita berada di bawah naungannya. Nah, sekarang kakak akan cerita ada sesuatu yang seperti payung yang besar sekali yang menaungi bangsa Israel. Ini adalah peta perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Mereka berangkat dari Mesir menuju tanah perjanjian, tanah yang baik dan luas, berlimpah susu dan madu, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Masih ingat mereka melalui Laut Merah, Laut Teberau. Dengan kuasanya Tuhan membelah Laut Merah itu dan bangsa Israel melintasi tanah kering. Sudah melewati itu, apa yang mereka hadapi? Padang gurun. Padang gurun yang luas sekali. Adik-adik, bangsa Israel harus berjalan melewati padang gurun yang luas sekali. Yang sejauh mata memandang kelihatannya cuma padang pasir. Semuanya pasir dan langit yang terik sekali, panas sekali. Kalian tahu, udara di padang gurun itu sangat panas sekali. Kalau kita di Indonesia, paling suhu udara di Indonesia itu ya sekitar 20-30-an derajat Celcius ya. Tapi kalau di padang gurun adik-adik bisa mencapai 50 derajat Celcius, bahkan lebih. Panas sekali ya. Sedangkan kalau di malam hari, langsung jadi dingin. Udaranya kadang-kadang bisa sampai 0 derajat. Kayak buka kulkas. Dan anginnya kan besar, anginnya kencang. Wah, itu pasti membuat bangsa Israel bisa kedinginan, tersiksa. Kalau itu dingin sekali itu kalau pada malam hari itu. Nah, di padang gurun juga pada malam hari tidak ada lampu, tidak ada lampu jalan. Kan memang zaman dulu juga belum ada lampu. Jadi keadaan padang gurun pada malam hari itu gelap, tidak ada penerangan. Jadi kalau kita berjalan dalam gelap, kita bisa jatuh-jatuh, kita bisa tersesat. Jadi kalau keadaannya gelap, kita tidak bisa melihat,
kita bisa jatuh-jatuh, bahkan tersesat, gelap. Kalau gelap itu, kakak teringat akan hati manusia yang penuh dosa. Apa itu dosa? Yang tahu? Ya, dosa itu adalah perbuatan melanggar perintah Tuhan atau tidak melakukan perintahnya Tuhan. Coba kalian kasih contoh perbuatan dosa yang pernah kalian buat. Apa? Ya, berbohong, berkelahi, gak nurut sama papa mama. Nah, sekarang kan lagi sekolahnya online. Ayo, siapa yang suka males, tidak mau mengerjakan tugas? Nah, itu contoh-contoh perbuatan dosa. Tapi di firman Tuhan dikatakan di Roma 3:23, semua orang sudah jatuh dalam dosa. Maksudnya gimana? Semua orang, ya semua orang, anak-anak, orang tua, orang yang kaya, yang miskin, laki-laki, perempuan, orang yang berpendidikan, yang tidak berpendidikan, pokoknya semua orang sudah berbuat dosa dan hilang kemuliaan Allah. Di Alkitab juga di Roma 6:3 tertulis, upah dosa ialah maut. Kalau berbuat dosa, akibatnya maut. Maut itu apa ya? Maut itu terpisah selama-lamanya dari Tuhan. Tidak bisa ikut Tuhan di surga. Terpisah selama-lamanya. Namun, sesuai janjinya, Tuhan selalu menyertai bangsa Israel. Pada siang hari, Tuhan menjagai bangsa Israel dengan tiang awan. Seperti payung raksasa yang besar sekali, tiang awan itu menaungi bangsa Israel dari teriknya panas padang gurun pada siang hari. Jadi mereka tidak kepanasan lagi karena ada seperti payung yang besar melindungi mereka. Dan tiang awan juga menunjukkan arah yang harus mereka tuju. Sementara di malam hari, Tuhan menjagai bangsa Israel dengan tiang api. Tiang api menjagai bangsa Israel dari dinginnya malam. Ada api yang menghangatkan bangsa Israel sehingga mereka tidak kedinginan pada malam hari. Walaupun suhu udara di padang gurun pada malam hari bisa sangat dingin, tapi ada tiang api yang menghangatkan mereka dan melindungi mereka dari binatang-binatang buas yang malam hari yang siap menerkam mereka. Dan tentu saja tiang awan itu juga sebagai penerangan sehingga bangsa Israel dapat berjalan pada malam hari tanpa terantuk batu karena mereka dapat melihat jalan yang harus mereka lalui. Adik-adik, bangsa Israel juga tahu benar bahwa mereka harus mengikuti petunjuk dari tiang awan dan tiang api itu. Jadi selama tiang awan atau tiang apinya berdiam di dalam kemah suci, tidak ada seorang pun yang meninggalkan tempat itu. Mereka akan menunggu, tetap berkemah dan menunggu sampai tiang awan atau tiang api itu bergerak. Baru kalau mereka melihat tiang awan, tiang apinya bergerak, mereka juga berangkat mengikuti tiang awan dan tiang api itu. Jadi ketika tiang awan atau tiang api itu mulai bergerak meninggalkan kemah, maka bangsa Israel pun harus langsung siap-siap bergerak. Baik itu pagi hari, siang hari, atau malam hari, kapanpun mereka tetap siap. Tiang awan, tiang api bergerak, mereka bergerak. Nah, pergerakan tiang awan dan tiang api itu tidak dapat ditentukan. Oleh sebab itu, bangsa Israel harus terus memperhatikan. Sebab bangsa Israel tahu benar
kalau mereka tidak ada dalam penyertaan Tuhan, tidak mengikuti Tuhan, mereka tidak akan bertahan lama di padang gurun yang ganas itu. Mereka perlu penyertaan Tuhan senantiasa, setiap saat. Dan kalau mereka tidak mengikuti tiang awan atau tiang api, mereka juga tidak akan mencapai tempat tujuan mereka. Nah, masih ingat nggak? Bangsa Israel itu akan pergi kemana? Ada yang tahu? Masih ingat? Ya, ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang Tuhan janjikan, negeri yang baik, yang luas, berlimpah susu dan madu. Jadi, tahu nggak? Tuhan juga sudah menyediakan suatu tempat yang luar biasa supaya nanti kita, kakak dan adik-adik semua manusia bisa tinggal di sana bersama dengan Tuhan. Tempatnya? Ya, betul. Surga. Wah, surga itu tempat yang sangat indah. Di sana sangat indah, luar biasa. Tidak ada kesedihan lagi, gak ada orang sakit, gak ada orang sedih. Dan yang pastinya itu apa? Di sana ada siapa? Ada Tuhan Yesus. Kita bisa setiap hari bersama-sama dengan Tuhan Yesus setiap saat untuk selama-lamanya. Wah, asik sekali itu, luar biasa. Kalian mau ke sana? Nah, ya pasti. Tapi di sana juga ada yang tidak ada. Apa itu? Dosa. Yang tadi itu loh, yang gelap. Ini hati kita kalau penuh dengan dosa tidak bisa masuk ke surga, karena di surga tidak ada dosa. Wah, jadi gimana Kak? Jadi bagaimana caranya? Jelas nggak pakai tiang awan dan tiang api ya. Tapi Allah dari surga datang ke dunia jadi manusia. Dia disalibkan untuk menebus hukuman dosa yang kita buat. Darahnya menyucikan hati kita yang kotor, yang gelap tadi oleh dosa. Disucikan oleh darah Yesus menjadi putih. Lalu dia mati di kayu salib, dikuburkan. Tapi tidak mati terus. Pada hari yang ketiga dia bangkit, membuktikan bahwa dia Allah yang berkuasa atas kematian. Dia sanggup menyelamatkan kita. Lalu Yesus naik ke surga. Saksikan banyak orang. Saksikan oleh murid-muridnya. Yesus naik ke surga. Menyediakan tempat buat kakak, buat adik, dan buat semua manusia yang percaya kepadanya. Tuhan mau supaya kita semua nanti dapat berkumpul bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Kalian mau menerima keselamatan yang Tuhan tawarkan ini? Kalau kalian mau, kalian ikuti kakak berdoa saja. Tuhan Yesus, saya mengaku saya orang yang berdosa. Saya percaya Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa saya. Tuhan Yesus, saya percaya kepada Engkau. Adik-adik, kita semua sudah diselamatkan. Tuhan rindu kita selalu mengikuti kehendaknya Tuhan. Dengan cara apa? Apakah kita mengikuti tiang awan, tiang api? Tentu tidak. Bagaimana kita tahu kehendak Tuhan? Melalui Alkitab. Adik-adik, kita harus rajin membaca firman Tuhan. Kita jadi tahu kehendak Tuhan, apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan tidak suka. Firman Tuhan ini akan membimbing kita semua seperti tiang awan dan tiang api. Ayat hafalan minggu ini dari Mazmur 119 ayat 146b. Bunyinya, aku hendak berpegang kepada peringatan-peringatan
Mazmur 119 ayat 146b. Aku hendak berpegang. Berpegang di sini artinya mengikuti atau mentaati. Mentaati apa ya? Apa yang harus kita ikuti? Kita harus berpegang pada peringatan-peringatanmu. Mu di sini siapa? Tuhan. Hukum Tuhan oleh para nabi, rasul, bahkan oleh Yesus sendiri. Semua peringatan itu diberikan supaya kita tetap berada dalam penyertaan dan pelindungan Tuhan. Dalam ayat ini, Tuhan mau kita tetap berpegang pada peringatan-peringatannya. Ayo kita baca lagi. Mazmur 119 ayat 146b. Aku hendak berpegang pada peringatan-peringatanmu. Kita semua mengikuti perintahnya, mengikuti perintahnya yang ada di dalam firman Tuhan. Nah adik-adik, sekarang mari kita berdoa. Tangan dilipat, matanya tutup. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar bagaimana Engkau menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian dengan tiang awan dan tiang api. Saat ini kami juga mau mengikuti Engkau ya Tuhan. Kami mau membaca firman-Mu dan kami mau mengikuti apa yang Tuhan katakan di dalam firman Tuhan. Tolong kami agar kami terus mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu yang tertulis di Alkitab. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, sekian cerita untuk minggu ini. Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah baik Allah dan Allah selalu ada di dalam Dia. Shalom adik-adik, apa kabar? Kakak selalu harap kalian dalam kondisi yang luar biasa. Kakak Jovi mau appreciate seluruh anak Bethel Kids yang sudah selalu rajin untuk mengumpulkan gema, ayat hafalan, dan juga aktivitas setiap minggunya. Kalian luar biasa, hasil-hasilnya juga bagus-bagus. Nah, Kakak Jovi juga ingin terus mengingatkan bagi teman-teman Bethel Kids Bandung untuk terus rajin mengumpulkan gema ya. Kumpulkan gema ke masing-masing kakak-kakak pembina di bawah ini. Nih, dicatat ya. Kemudian Kakak Jovita juga mau mengingatkan dan mengajak seluruh anak-anak Bethel Kids di seluruh cabang untuk memberikan atau mengumpulkan video berupa ayat hafalan dan foto berupa aktivitas. Nah, video ayat hafalan dan foto aktivitas harus dikumpulkan paling lambat hari Selasa. Kumpulkan ke alamat email
bethelkids@gbibetel.org seperti di bawah ini. Oke? Nah, ketika kalian mengumpulkan, jangan lupa tulis di kolom subjek atau judul email dengan nama, jenis pengumpulan, dan kelas kalian ya. Misalnya, Jovita, strip, video, ayat hafalan, strip, kelas TKB. Jadi kakak-kakak tahu, oke? Jangan lupa ya. Nah, aktivitas dan ayat hafalan yang kalian kumpulkan paling lambat hari Selasa akan ditayangkan di ibadah online minggu depan, oke? Nah, sekarang yuk sama-sama kita lihat dan simak aktivitas yang akan kita lakukan minggu ini. God bless you! Tantan, kita bikin apa ya hari ini ya? Adik-adik, kita bikin apa ya hari ini ya? Nah, kita bikin sesuatu yang menarik, tapi caranya gampang banget. Kita cuma memerlukan 1 lembar uang, kalau bisa yang masih kaku dan halus. Ada yang bisa pakai 50 ribuan, ada yang bisa pakai 20 ribuan, ada juga yang bisa pakai 10 ribuan. Kita mau bikin apa sih? Gampang. Pertama-tama perhatikan ya. Kita mau pakai uang 50 ribuan. Posisi pegang kertasnya seperti ini. Lalu kita lipat 2. Dari atas dilipat ke bawah. Seperti ini. Lipatnya rapi ya teman-teman, supaya hasilnya jadi bagus. Kalau sudah, sekarang kita balik. Jadi bagian yang terbukanya ada di atas. Sekarang dari sebelah kiri kita lipat 2 sampai ketemu ke sebelah kanan. Kalau sudah, kita buka lagi. Sekarang kita lipat lagi dari atas ke bawah, tapi cukup cuma pojok-pojoknya saja. Karena kita memerlukan bagian kiri dan kanan ada titik tengahnya. Jadi seperti ini. Ada kan bagian tengahnya? Lalu kita coba lagi yang sebelah kiri. Kita cuma perlu ujungnya ya teman-teman ya. Kalau sudah, sekarang caranya gampang. Kita lipat segitiga sampai dua-duanya yang kiri dan kanan ketemu di tengah-tengah seperti ini dan bagian bawahnya lancip. Berdasarkan garis tengah yang tadi. Gampang kan? Jadi seperti ini teman-teman. Kalau sudah selesai, sekarang kita balik seperti ini. Nah, tadi kan teman-teman sudah membuat ada titik tengah kan? Yang tadi kirinya di sini, sekarang jadi di sini, yang tadi di sini, sekarang di sini. Nah, sekarang ini kita lipat dua-duanya membentuk segitiga seperti atap rumah sampai ketemu di tengah-tengah. Gampang ya guys, gampang ya teman-teman. Sekarang kita hampir selesai nih. Kalau teman-teman sudah membuat bentuk seperti ini, sekarang tinggal lipatan terakhir. Lipatan terakhirnya adalah ujung yang di atas ini yang lancip dua-duanya. Teman-teman lipat ke bawah sampai ujung lancip ini ketemu di tengah-tengahnya titik ini. Gampang banget. Nah, sekarang kita langsung tahu deh sebetulnya mau bikin apa sih kita ini. Tinggal dibalik kertasnya sekarang. Nah, kita sudah jadi membuat hati dari uang. Apa sih maksudnya Kak Audi bikin hati dari uang? Gini teman-teman, sewaktu hati kita sudah dibersihkan sama darah Tuhan Yesus, jadi warnanya merah. Hati kita yang sudah dipenuhi sama Tuhan Yesus karena dia masuk ke dalam hati kita,
hati kita yang ada Tuhan Yesusnya itu jadi berharga. Bahkan lebih berharga daripada uang ini. Lebih berharga daripada uang ini. Lebih berharga daripada uang ini. Jadi teman-teman, sewaktu kita sudah dihapuskan dosanya oleh Tuhan Yesus dan mengundang Dia masuk ke hati kita, kita adalah sepenuhnya miliknya Tuhan Yesus, bukan lagi miliknya si iblis. Bukan lagi miliknya si iblis jahat ini, teman-teman. Jadi, maksudnya kita membuat hati dari uang ini adalah sebagai hati pengingat. Hati pengingat kalau kita harus selalu hidup seperti yang Tuhan Yesus mau. Karena kalau kita tidak hidup seperti yang Tuhan Yesus mau, kita yang rugi. Kalau kita meninggalkan Tuhan Yesus, kita yang rugi. Hidup kita tanpa Tuhan Yesus tidak ada harganya lagi, teman-teman. Jadi, kita membuat hati pengingat. Teman-teman bisa juga gunakan hati pengingat ini untuk diletakkan di dalam Alkitab sebagai pembatas Alkitab. Kalau ada ayat yang bagus yang kita mau ingat-ingat, kita pasangin deh si hati dari uang ini di bagian-bagian yang penting setelah bagian ayat yang kita sukanya ditandain. Gitu ya teman-teman ya. Jadi mulai sekarang ingat terus, kita yang sudah dihapus dosanya sama Tuhan Yesus harus hidup seperti yang Tuhan mau. Karena tanpa Tuhan Yesus hidup kita tidak berharga. Dengan Tuhan Yesus hidup kita lebih berharga daripada uang ini. Gampang ya teman-teman, jangan lupa dibuat dan dikumpulkan paling telat hari Selasa. Paling telat hari Selasa teman-teman. Sampai di sini dulu. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus ya. God bless you. Korintus 3 ayat 16, tidakkah kamu tahu bahwa kamu adalah bait Allah? 1 Korintus 3 ayat 16. Tidakkah kamu tahu bahwa kamu adalah bait Allah? Amin. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidakkah kamu tahu bahwa kamu adalah bait Allah? Amin. Amin. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Amin. Bye-bye. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? 1 Korintus 3 ayat 16. Tidakkah kamu tahu bahwa kamu adalah bait Allah? 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah tinggal di dalam kamu? 1 Korintus 3 ayat 16. Tidakkah kamu tahu bahwa kamu anak adalah anak bait Allah? 1 Korintus 3 ayat 16.
Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? 1 Korintus 3 ayat 16. Tidakkah kamu tahu bahwa kamu adalah bait Allah? Amin. Terima kasih. 1 Korintus 3 ayat 16. Tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? 1 Korintus 3 ayat 16. Tidaklah kamu tahu bahwa kamu adalah bait Allah? 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Amin. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidakkah kamu tahu bahwa kamu adalah bait Allah? 1 Korintus 3 ayat 16. Tidakkah kamu tahu bahwa kamu adalah bait Allah? 1 Korintus 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, bahwa roh Allah di dalam kamu? Amin. Dah. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidakkah kamu tahu bahwa kamu adalah bait Allah? 1 Korintus 3 ayat 16. Tidakkah kamu tahu bahwa kamu adalah bait Allah? Bait Allah. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? 1 Korintus 3 ayat 16. Tidakkah kamu tahu bahwa kamu adalah bait Allah? Tuhan Yesus memberkati. 3 ayat 16. Tidak tahulah kamu. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidakkah kamu tahu bahwa kamu adalah bait Allah? Bye-bye. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidakkah kamu tahu bahwa kamu adalah bait Allah? Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? 1 Korintus 3 ayat 16. Tidakkah kamu tahu bahwa kamu adalah bait Allah? 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu? 1 Korintus 3 ayat 16. Dan tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Terima kasih. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? 1 Korintus 3 ayat 16. Tidakkah kamu tahu bahwa kamu adalah bait Allah? 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? 1 Korintus 3 ayat 16. Tidakkah kamu tahu bahwa kamu adalah bait
1 Korintus 3 ayat 16. Tidakkah kamu tahu bahwa kamu adalah bait Allah? 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Terima kasih. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidakkah kamu tahu bahwa kau bait Allah? Semuanya, saya akan menghafalkan ayat hafalan hari ini, 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? 1 Korintus 3 ayat 16. Tidakkah kamu tahu bahwa kamu adalah bait Allah? 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahulah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah tinggal di dalam kamu? 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah selalu ada di dalam kamu? Amin. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidakkah kamu tahu bahwa kamu adalah bait Allah? Amin. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Amin. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidakkah kamu tahu bahwa kamu adalah bait Allah? Terima kasih, dadah. Korintus 3 ayat 16. Tidakkah kamu tahu bahwa kamu adalah bait Allah? 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Amin. 1 Korintus 3 ayat 6. Tidakkah kau tahu kau adalah bait Allah? 1 Korintus 3 ayat 16. Tidakkah kamu tahu bahwa kamu adalah bait Allah? 3 ayat 16. Tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah ada di dalam kamu? Terima kasih. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidakkah kamu tahu bahwa kamu adalah bait Allah? Terima kasih. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidakkah kamu tahu bahwa kamu adalah bait Allah? Terima kasih. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? 1
Tidakkah kamu tahu bahwa kamu adalah bait Allah? 1 Korintus 3 ayat 16. Tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah ada di dalam kamu? Terima kasih dan Tuhan memberkati. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidakkah kamu tahu bahwa kamu adalah bait Allah? Terima kasih. 1 Korintus 3 ayat 16. Tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Amin. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidakkah kamu tahu bahwa kamu bait Allah?